Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Bertemu lagi dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9. Materi kita hari ini yaitunya peristiwa hal-hal yang berhubungan setelah hari kiamat. Ya. Nah, pada pertemuan dahulu kita telah menceritakan tentang iman kepada Allah, bercerita tentang hari kiamat, pembagian kiamat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan peristiwa yang berhubungan setelah hari kiamat. Yang pertama ada namanya alam barzah atau yaumul barzah. Apa yang dikatakan dengan yaumul barzah atau alam kubur? Ini bisa juga dikatakan dengan alam kubur. Apa itu alam kubur? Yaitunya pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu dikatakan alam barzah. Yang kedua, peristiwa yang berhubung setelah hari kiamat itu namanya yaumul ba'ats, hari berbangkit, yaitu hari dibangkitnya manusia dari alam kuburnya untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Adapun keadaan mereka itu ada yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 51. Apa kata Allah? Wa nufiqa fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Yang kedua, bisa juga nanti dilihat surah Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izin yasudrun nasu astata liyurau a'maluhum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, yang ketiga namanya yaumul asyar atau yaumul masyar atau padang masyar, yaitunya hari dikumpulnya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang masyar. Ya, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Ada yang berjalan dengan kendaraan, ada yang dengan kendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian dan lain sebagainya. Bermacam-macam bentuk kita akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar itu. Ya. Lalu yang keempat namanya yaumul mizan, timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yang kelima, peristiwa yang berhubungan dengan akhirat juga, yaitunya namanya yaumul hisab, perhitungan. Hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang buruk, yang kecil, yang besar. Nah, pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat atau menerima balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat atau juga akan menerima balasannya. Yang keenam, namanya yaumul jaza. Jaza itu artinya pembalasan. Apa itu pembalasannya? Surga atau neraka. Jadi, hari pembalasan setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh manusia selama dia hidup di dunia ini, berupa surga atau neraka. Itulah balasan bagi mereka. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Ingatlah, kata Allah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan juga akan diberikan kepadanya kembali. Nah, yang pertama balasannya itu adalah surga. Surga sebagai balasan amal baik yang telah dikerjakan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 55 sampai 58. Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasang-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Yang kedua, balasan adalah neraka. Jadi neraka sebagai balasan amal buruk atau amal kejahatan manusia. Nah, coba lihat di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7 tadi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak. Terus yang kedua surah Al-Waqiah, dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk, tidak menyenangkan. Itulah azaban bagi mereka yang berada di dalam neraka. Nah, sekarang apa saja nama surga dan nama neraka itu? Nama surga yang pertama ada namanya surga Firdaus, ada namanya surga Adan, ada namanya surga Naim, ada namanya surga Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Makamul Amil, dan surga Kuldi. Nah, itu nama-nama surga. Lalu balasan bagi mereka yang masuk neraka, apa saja nama neraka itu? Yang pertama ada namanya neraka Hutamah, ada neraka Hawiyah, neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Sakar, neraka Sa'ir, dan neraka Wail. Oke, itulah materi kita hari ini. Silakan kalian hafal dan pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.